Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muhibbin Musyaffa. Pada kesempatan kali ini ingin menjelaskan tentang Rabu Pungkasan ya. Ini diambil dari keterangan kitab Kanzun Nazah Wasfurur ya. Ini ada keterangan seperti ini. I'lam anna majmu' alladhi nukila min kalamis sholihin kama yu'lam mimma sayati. Ada kumpulan-kumpulan yang dinukil dari dawuhnya orang-orang yang soleh ya, mulai dari zaman dulu sampai sekarang ya, turun temurun ya. Dikatakan annahu yanzilu fi akhiri arbi'a min Safar bala'un azim. Dikatakan bahwa di hari Rabu terakhir bulan Safar itu ada atau turun sebuah petaka yang sangat besar sekali. Bala'un azim, petaka yang sangat besar ya. Wa annal bala alladhi yufarraqu fi sa'iris sana kullahu yunzalu fi dzalikal yawm. Bala atau petaka yang dibagi-bagi selama 1 tahun penuh, itu turunnya itu di Rabu terakhir bulan Safar ya. Jadi turun semua di Rabu terakhir bulan Safar, kemudian ini dibagi-bagi menjadi 1 tahun ya. Jadi ada yang kecelakaan, ada yang jatuh dari tangga atau yang lainnya lah, intinya seperti itu. Pokoknya kesialan itu turunnya di hari Rabu terakhir bulan Safar ini ya. Selama 1 tahun itu turunnya di Rabu terakhir bulan Safar. Kemudian faman arada salama wal hifdza min dzalik, siapa yang ingin selamat dan terjaga dari bala yang besar ini, maka falyad'u fi awwal yamin min Safar, maka berdoalah di awal hari bulan Safar, tanggal 1 ya. Tanggal 1-nya itu doa mestinya. Ini berhubung tanggal 1 tidak berdoa, berdoanya wakada fi akhir arba'a minhu bihadzal doa. Demikian juga jika doanya di akhir hari Rabu bulan Safar. Doanya nanti di sini ini ya, doanya ya. Jika doa seperti itu, faman da'a bihi dafa'allahu anhu subhanahu wa ta'ala anhu syarra dzalikal bala. Jika berdoa dengan doa ini, maka Allah akan menjaganya dari bala petaka yang sangat besar sekali itu. Nah, ini adalah sebuah kalam dari orang-orang yang soleh ya. Ini doanya wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzu billahi min syarri hadzal zaman wa ahli, wa a'udzu bijalalika wa jalali wajhika wa kamali ini ya, wa kamali jalali qudsik an tujirani wa walidayya wa auladi wa ahli wa ahbabi wa ma tuhitu syafaqatu qalbi min syarri hadhihi sana wa qini syarra ma qadaita fiha wa asrif anni syarra syahri Safar ya kariman nazar wa khtim li fi hadzal syahr wa dahr bis salam wal afiyah was sa'adah li walidayya wa auladi wa li ahli wa ma tahutu syafaqatu qalbi wa jami'il muslimin wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Ini doanya ya. Dikatakan ini juga ada sebagian tulisan dari orang yang soleh, an-man yaqra fi kulli yawmin min ayyami Safar hadha doa, setiap harinya dibaca ya, maka selama 1 tahun itu dia akan dijaga dari petaka yang sangat besar. Jadi tidak akan menemui musibah ya sampai bulan Safar yang akan datang. Ini doanya ini panjangnya, panjang sekali nih. Ini tidak saya bacakan, silakan dibuka sendiri kitabnya ya, di Kanzun Nazah Wasfurur ya, halaman 92. Kalau tidak punya kitabnya bisa download di situs aswajapedia.com. Kemudian ini ada terjemahnya, habis ini saya upload terjemahnya. Ini ada juga keterangan ya apa yang harus dilakukan di Rabu terakhir bulan Safar. Faidatun, ada sebuah faidah. Dzakara ba'dul arifin, ada sebagian orang yang arif, al-arif billah, orang yang sudah mencapai derajat wali ya.
min ahli kasfi wat tamkin, orang yang sudah kasyaf itu mengetahui sesuatu apa yang akan terjadi, yang sudah terjadi, atau intinya melihat apa ya yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa, intinya seperti itulah, melihat jin dan segala macam lah, intinya itu kasyaf. Annau yanzilu fi kulli sana salasumi'ati alfi baliyah wa isrun alfan minal baliyat. Ada 100.000 petaka ditambah 20.000, jadi ada 120.000 petaka setiap tahun itu ada 120.000 petaka. Wa kullu dzalika fi yaumil arba'a al-akhir min Safar, semuanya itu diturunkan atau terjadi diturunkannya secara global di akhir atau di Rabu terakhir bulan Safar. Maka fayakunu dzalikal yaum ashabu ayyamis sana, maka hari itu adalah hari yang paling sulit ya, yang paling yang paling nahas intinya ya. Faman shalla fi dzalikal yaum 4 rakaat, jadi barang siapa yang sholat di hari itu sebanyak 4 rakaat, setiap rakaatnya membaca surat Al-Fatihah dan surat Inna a'tayna kal kautsar 17 marrah. Surat Inna a'tayna dibaca sebanyak 17 kali, surat Al-Ikhlas dibaca sebanyak 15 kali. Kemudian Al-Mu'awwidzatain ini surat Qul a'udzu birabbil falaq dan surat Qul a'udzu birabbin nas, itu Al-Mu'awwidzatain ya, 2 surat ini dibaca 1 kali. Kemudian setelah salam, ini setiap rakaat setiap rakaat, jadi 1 rakaat itu baca Inna a'tayna 17, Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad itu 15, Al-Mu'awwidzatain Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Kemudian jadi kalau 4 rakaat ya tinggal dikalikan berapa banyaknya ini. Setelah salam itu membaca doa ini, doa yang akan yang ini ya, maka Allah akan menjaganya dari segala petaka yang turun pada hari itu. Jadi intinya selama 1 tahun ini tidak akan mengalami kesulitan ya, tidak terjaga dari kesulitan yang turun pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Ini doanya ini ya, panjang sekali ya, sampai sini, mulai ini sampai sini dikit ya. Wa dzakara hadza Syekhul Kamil Fariduddin Syaka Sukro, apa ini ya, nama syekhnya ini tidak tahu namanya, ini nama mungkin bukan orang Arab atau apa yang namanya itu ya. Ini keterangannya. Maqala Syekh Al-Buni, Imam Syekh Ali Al-Buni, kitab tentunya pengarang kitab Syamsul Ma'arif ya, dalam kitab Al-Firdaus ini mengatakan, Innallaha azza wa jalla yunzilu bala'an fi akhir arbi'a min Safar bainas sama'i wal ard. Allah menurunkan petaka di akhir Rabu terakhir bulan Safar ya. Petakanya itu turun antara langit dan bumi. Tidak langsung ke bumi, tapi adanya di antara langit dan bumi ya. Kemudian diturunkan, diserahkan kepada Qutbul Ghaus. Kalau Qutbul Ghaus itu dulu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau sekarang Allah alam nggak tahu ya. Ya mungkin ada lagi, Allah alam nggak tahu. Yang penting yang terkenal itu kewaliannya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, setelah diberikan kepada Qutbul Ghaus ini adalah wali yang mendapatkan tugas juga untuk mengatur seluruh alam dunia ya. Sebagaimana Nabi Khidir itu ditugaskan untuk menjaga perairan yang ada di bumi. Ini kan seperti itu ya. Ini Qutbul Ghaus ini juga seperti itu. Ini bala petaka yang turun di hari Rabu terakhir bulan Safar ini diserahkan kepada Qutbul Ghaus. Ini tingkatan wali paling tinggi ya. Ada Qutbul Ilim, ada juga Qutbul itu. Kalau dulu Qutbul
Ghositi Syabul Qadir Jalani, kemudian Qutbul Alim itu Imam Al-Ghazali ya, kemudian Qutbul apa namanya Imam Junaid Al-Baghdadi kalau nggak salah, itu dijelaskan oleh Syekhina Gaji Muhammad Subadar. Lalu setelah dipegang atau oleh Qutbul Ghaus, wali Qutbul Ghaus, kemudian dibagi kepada semua alam. Fama hasala min mautin aw bala'in hawamin illa wa yakunu minal bala' alladhi yufarriquhu al-kutub. Jadi tidak ada kematian, petaka atau kesusahan kecuali sudah mendapatkan bagian sudah mendapatkan bagian yang telah dibagi oleh wali kutub. Kalau ingin selamat, caranya ini, baca sholat 6 rakaat. Kali ini 6 rakaat ini. Baca rakaat pertama baca surat Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian surat Al-Ikhlas. Setiap rakaat baca seperti itu sampai 6 rakaat. Kemudian setelah itu membaca sholawat kepada kanjeng Nabi. Setelah selesai baca sholawat, kemudian terserah ya bacaannya berapa kali, pakai sholawat apa, sholawat nuridat, sholawat apa namanya itu nariyah, sholawat munjiat, atau sholawat mal, atau yang lainnya lah. Ini kalau sudah baca sholat kemudian doa dengan doa ini, maka akan dijauhkan dari kesulitan itu ya. Kemudian juga ini ada penjelasan dari sebagian orang yang soleh ya. Jadi seolah-olah semua orang soleh itu sepakat ya, karena ini bukan cuma satu orang ya yang sudah al-arif billah, yang sudah ma'rifat kepada Allah, tapi banyak sekali ya. Ada sebagian orang soleh itu mengatakan di akhir bulan Safar itu, Rabu terakhir bulan Safar itu adalah naas yang berkelanjutan, nahsum mustamir. Nah, oleh karena itu disunahkan membaca surat Yasin. Kalau sudah sampai membaca Salamun qaulan mir rabbir rahim, dibaca sebanyak ini 313. Setelah baca Salamun qaulan mir rabbir rahim, baca doa ini ya sama ini ya. Setelah baca doa ini, kemudian diteruskan bacaan Yasinnya kalau sudah baca doa ini. Tapi di sini nggak ada penjelasannya. Kemudian kalau sudah baca doa apa saja intinya. Kemudian kalau misalnya tidak bisa berdoa atau tidak sempat, di sini juga dijelaskan. Nah, di antara yang sudah tajrib ya untuk menolak malapetaka dan kesulitan-kesulitan yang diturunkan oleh Allah di hari Rabu terakhir bulan Safar adalah menulis ayat ini, kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang ada airnya, kemudian setelah itu diminum. Nah, ini ayatnya Salamun qaulan mir rabbir rahim, ini yang ditulis. Apa nama itu? Ini yang ditulis. Salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala ibrahim, salamun ala musa wa salamun ala ilyas, salamun alaikum tibtulu alaikum min kulli amrin salam hatta matla'il fajr. Nah, ini ditulis, kemudian ayat ini ditulis, kemudian dicemplungkan ke air, kemudian airnya diminum. Biasanya kalau apa namanya itu kiai-kiai itu membuat wafak kotak-kotak ini musallas atau apa itu murabba, kalau nggak salah juga ditulis salamun, kayaknya melingkari begini. Nah, jadi kemudian dicemplungkan, ada musallasnya biasanya, kadang kiai-kiai itu menulisnya. Nah, kemudian diantaranya lagi ini menulis wafak musallas ini ya. Anna man kataba hadzal wafik, ini kurang ada mannya ya. Anna man kataba hadzal wafik as-sulasi ghairu matmusil hurufnya jangan sampai yang ada lubangnya, harus ditulis berlubang. Kalau ada titiknya tidak boleh dikasih titik.
Kemudian setelah ditulis kemudian dicemplungkan ke air, kemudian airnya diminum. Ini musallasnya ini ternyata yang ditulis di sini itu tanpa titik ya, tanpa titik. Allahul latifum bi ibadi. Kemudian ayat salamnya itu ditulis seperti ini, melingkari, ada di sekitar wafaknya ya. Jadi itu saja ya yang bisa kami jelaskan ya. Jadi kembali lagi kita kita ulangi, mudah-mudahan bisa dipahami. Intinya di Rabu terakhir bulan Safar itu Allah menurunkan petaka yang sangat besar sekali, yang yang dalam 1 tahun itu diturunkan di Rabu terakhir bulan Safar. Oleh karena itu Rabu terakhir bulan Safar itu disebut dengan hari nahas. Lah, ulama mengajarkan kepada kita agar supaya pada waktu hari Rabu itu selalu berdoa kepada Allah, minta perlindungan agar supaya dijauhkan dari segala malapetaka, khususnya petaka-petaka yang diturunkan oleh Allah pada hari itu. Intinya seperti itu. Kalau tidak bisa dengan cara amalan-amalan sholat yang tadi, doa tadi, itu bisa dengan menggunakan wafak musallas yang seperti ini ya. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.